Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Di kultum ba'da zuhur ini ada permintaan dari jamaah untuk bisa disebutkan tentang contoh-contoh syirik, baik terkait yang syirik besar maupun syirik kecil. Secara singkat kita ingin sebutkan yang pertama adalah berdoa kepada selain Allah. Kemarin sudah kita sebutkan contohnya meminta kepada orang mati, kuburan, wali, termasuk jangan terlupakan jin. Banyak di antara saudara kita yang masih minta kepada jin. Jin korin lah namanya. Bahkan saya atau kami sering mendapati mahasiswi asal dari daerah itu kalau mahasiswa baru biasanya ada upaya untuk adaptasi, dan diantaranya seringkali berjatuhan adaptasi dengan lingkungan, dan ternyata didapati terkonfirmasi kalau dia memang berangkat kuliah didampingi oleh orang tuanya dengan jin, dan memang jin meminta orang untuk menyertai putrinya yang jauh belajar di Jakarta dengan didampingi oleh jin. Nah, ini biasanya kalau masuk di kuliah kami itu entah gimana mulai beradu, dan biasanya banyak yang jatuh kesurupan dan lain sebagainya. Dan ketika kita coba konfirmasi sama orang tuanya bilang memang saya titipkan kepada dia jin agar supaya mengawasi dia. Kemudian meminta sama pohon, batu, atau yang lainnya. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah, atau begini, contoh yang lain dalam bentuk kata-kata ini. Misalkan menyebutkan, wahai Syekh, sembuhkanlah penyakit saya. Atau kemudian, wahai wali siapa, penghuni kubur itu, tolong berikan saya kekuatan. Misalkan seperti itu. Ini tentu tidak dibenarkan karena ada larangan di dalam surat Jin ayat yang ke-18, fala tad'u ma'allahi ahadan. Maka janganlah kalian berdoa kepada siapapun bersama dengan doa kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, contoh yang kedua adalah menyembelih
untuk selain Allah, seperti menyembelih ayam, kambing, untuk jin, penunggu satu tempat, penguasa laut selatan, ritual sedekah bumi, dan lain sebagainya, meruat dan lain-lain, atau menyembelih agar proyek pembangunan jalan berjalan dengan lancar, maka disembelih kambing, kepalanya ditanam di bawah pondasi. Ini tidak dibenarkan karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat, man dabaha li ghairillahi, bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan mengatakan, kalau hajat saya terkabul, maka saya akan memberikan sesaji kepada yang atau kepada penunggu kampung ini, penunggu kuburan ini, atau penunggu pohon ini. Padahal nazar itu adalah ibadah, dan ibadah itu seharusnya untuk dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, atau karena dan untuk Allah semata. Jadi kalau bernadarnya, misalkan kalau anak saya ketemu jodohnya, maka saya akan berangkatkan kedua-duanya untuk melaksanakan ibadah umroh. Boleh nggak? Boleh? Boleh. Kalau begitu boleh. Ya. Kemudian, tapi ini bernadar yang syirik tadi. Apakah ada model bernadar seperti itu? Tentu wilayah satu dengan yang lain beda-beda. Sepertinya di Jakarta masih ada juga praktek yang seperti itu. Kemudian tawakal penuh kepada selain Allah, menggantungkan hati sepenuhnya kepada selain Allah. Misalkan anak muda bilang, hidup dan mati saya tergantung kepada si dia. Saking cintanya kepada lelaki itu, saking cintanya kepada wanita itu, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa dia, dan kalau tanpa dia saya akan mati. Ini sudah menggantungkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah menggantungkan kepada dukun, jimat, atau misalkan batu akik. Saya akan selamat naik kendaraan ini kalau pakai batu akik ini, atau sebaliknya terjadi kecelakaan lalu kemudian yang lain luka parah, dia tidak luka, dia kemudian mengatakan, coba kalau saya tidak pakai gelang ini, pakai cincin batu akik ini, maka saya akan mengalami, ya, bisa mengalami kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk perbuatan syirik. Kemudian 5, meyakini ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah secara mutlak. Seperti tiba-tiba ada peramal
bilang, Bapak, jangan kerjakan yang ini. Nanti setahun lagi akan menghadapi kesialan. Lalu kita percaya terhadap apa yang dibilang sama dukun itu, peramal itu. Ini adalah kesyirikan. Karena satu prinsip yang disebutkan di dalam surat An-Naml ayat 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ar al-ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit maupun di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk mempercayai tukang ramal. Diramallah ke orang, ini presiden 2029 atau 30? 2029 adalah Pak Roso Manunggal, misalkan, berdasarkan ramalan simbah siapa? Mbah Marijan, misalkan. Nah ini dan kemudian orang percaya dengan ramalan ini, itu termasuk syirik, termasuk zodiak, ramalan zodiak tentang perbintangan. Anak muda sedih betul karena ditanya sama orang tuanya, kenapa pagi-pagi udah sedih bener begini, udah mengkerut aja tuh muka. Dijawab sama dia, cobalah mah lihat nih, bintangku hancur-hancuran nih gitu. Asmara mampet, rezeki macet, dan orang percaya sama itu. Nah ini termasuk keyakinan syirik. Padahal sekali lagi tidak ada orang yang mengetahui di langit dan bumi masalah yang gaib illa kecuali Allah. Ini penting. Kemudian 6, sihir dan perdukunan. Misalkan datang ke dukun, ke tukang santet, pelet, meminta bantuan kepada jin. Bahkan naudzubillah min dzalik, Bapak, ini di Depok nih, coba ada panitia sholat Idul Fitri mengundang pawang hujan. Saya tahu karena saya sholat di masjid itu. Begitu membaca laporan keuangan pengurus masjid, ternyata ada pengeluaran biaya mengundang pawang hujan di acara sholat Idul Fitri. Biayanya 300.000. Nah, ini sesuatu kesyirikan yang kita setelah haji benar-benar kalau pernah melakukan harus menyatakan selamat tinggal. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal lalu membenarkan ucapannya, datang kepada dukun, peramal, lalu dia membenarkan ucapannya itu, maka ia telah kafir terhadap apa? Terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah praktek yang seperti itu masih ada di tengah kehidupan kita? Kalau begini, ada bunyi cicak, toka, apa kemudian katanya? Wah, kaya apa mati? Mati kali. Siapa nih yang mati nih? Misalkan, atau tangan keduten, katanya mau dapat, nama dapat duit. Hati-hati, ya. Rezeki itu datangnya dari Allah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mencabut rezeki. Nah, ini kita tidak dibenarkan untuk melakukan seperti itu. Dan itulah
praktek-praktek yang masih banyak kita dapati di tengah kehidupan kita. Sedangkan hal-hal yang berbau syirik kecil, kita sudah sampaikan beberapa kali. Satu, riya dan sum'ah, melakukan kebaikan dilihat oleh orang, didengar oleh orang, yang ujungnya adalah ingin mendapatkan pujian. Karena baginda Rasulullah SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu qalu wa ma syirkul asghar qala ar-riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Rasul sangat khawatir kalau syirik kecil itu mengindap atau terkena kepada umatnya. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasul menjawab, riya. Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan syirik kecil, bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau membaca demi Allah, ya demi Allah, ini bukan demi Allah, tapi demi wali yang ada di kuburan ini. Demi Nabi siapa? Demi Rasulullah, demi orang tua saya. Itu nggak boleh. Kadang-kadang kita masih sering dengar demi Allah dan Rasulullah. Nggak boleh. Demi Allah saja, jangan demi Rasulullah. Demi orang tua. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Yang ketiga dari syirik kecil, memakai jimat dan tamimah. Tapi memakai jimat dan tamimahnya ini bukan sepenuhnya dia yakin terhadap jimat dan tamimah itu. Dia meyakini itu sebagai sebab penolak bala. Tapi dia masih meyakini yang akan bisa menolaknya Allah. Tapi itu menjadi sebab penolak bala. Tapi kalau dia sepenuhnya meyakini bahwa jimat dan tamimah itu yang akan bisa menolak bala sepenuhnya, itu bisa jatuh syirik besar. Tapi kalau ini meyakini jimat dan tamimah itu adalah sebab dan masih punya keyakinan Allah yang akan menolak bala, maka ini jatuhnya syirik kecil. Misal punya anak bayi dipakein gelang, gelangnya gelang anti sial atau kalung anti sial. Istrinya hamil, ditaruh pisau di bawah dipan, ditaruh pisau di bawah dipan, agar supaya kehamilannya lancar dan tidak menghadapi kesialan. Dan itu adalah bagian dari penangkal gangguan. Ini termasuk syirik karena Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Sungguh ruqyah yang syirik. Ruqyah itu nanti ada dua, ada ruqyah syirkiyah, ada ruqyah syar'iyah. Sesungguhnya ruqyah yang syirik, jimat dan pelet adalah syirik. Memelet karena cinta sama si dia, tapi tak kunjung cintanya disambut, maka dia berusaha untuk memelet dia, agar supaya setiap melihat yang bersangkutan kemudian bisa jatuh cinta. Ini tidak termasuk, ini termasuk syirik. Kemudian yang keempat, mengucapkan kata-kata syirik. Tadi sudah saya sebutkan beberapa kali, kalau bukan karena si fulan, niscaya saya akan binasa. Coba kalau bukan kamu yang nyetir dari Bandung ke Jakarta, mana mungkin kita udah sampai di sini sekarang. Coba kalau bukan karena aku, bagaimana
kamu bisa akan sukses, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi padahal saya harus mengatakan sebenarnya bahwa semua itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena perjuangan ikhtiar yang dilakukan oleh pamannya dan lain sebagainya. Terakhir, mengaitkan keberuntungan sial dengan benda atau waktu. Coba kalau bukan jam sekarang, kita jalan, kenapa tadinya kok jadi berangkat jam sekarang? Ini kan waktu sial. Kemudian tadi termasuk percaya kepada suara burung, ya, suara burung dan lain sebagainya. Ini semuanya adalah termasuk perbuatan syirik. Baik, itulah sekurang-kurangnya ada berapa tadi? 10 contoh-contoh syirik yang ada di tengah masyarakat yang terjadi. Dan sekali lagi, kita melaksanakan ibadah haji berkali-kali, bertalu-talu kita menyatakan la syarikalahu, la syarikalahu, la syarikalahu. Mudah-mudahan ucapan kita waktu menunaikan ibadah haji betul-betul menjadi komitmen kita setelah menunaikan ibadah haji. Kita nyatakan selamat tinggal terhadap segala bentuk kesyirikan, dan kita hadirkan dalam sisa hidup kita tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.